شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat puasa, nikmat berjumpa dengan Ramadan. Karena di kesempatan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang menjelang Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah panggil terlebih dahulu. Maka ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memiliki akhlak yang mulia. Nabi yang diutus untuk mengakhiri dan menjadi penutup bagi para nabi dan rasul. Nabi yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Semoga salam selawat selalu tercurah kepada beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bahasan yang kami nukil dari sebuah kitab karya Syekh Ibrahim Ibn Abdullah Al-Mazru'i dengan judul Ala man yajibus siyam. Puasa Ramadan kepada siapakah diwajibkan? Maka Syekh memulai dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan, para ulama menyatakan bahwa puasa wajib bagi setiap orang yang muslim, akil, kemudian baligh, wa qadir, wa muqim. Yang pertama, puasa wajib bagi setiap orang yang muslim, kemudian berakal, kemudian baligh, mampu, bermukim, dan ada tambahan, tidak ada penghalang. Jadi ada 6 peruntukan kepada siapa puasa ini diwajibkan. Dan insya Allah akan kita perinci satu persatu. Yang pertama, puasa itu wajib bagi muslim. Maka secara otomatis orang kafir tidak masuk dalam kriteria ini. Maka hukumnya adalah jika ada seseorang yang masuk ke dalam Islam menjadi mu'allaf pada siang hari misalnya, maka tidak ada keharusan baginya untuk menahan diri dari pembatal puasa selain sisa waktu dari hari tersebut. Serta wajib baginya untuk menyempurnakan puasa-puasa di hari-hari berikutnya tanpa harus mengganti puasa-puasa yang telah lampau. Misalnya ada seseorang
masuk Islam di tanggal 15 Ramadan. Maka 15 Ramadan yang sudah lalu ini tidak diwajibkan untuk mengqadha'nya. Karena dia belum berstatus sebagai seorang muslim. Dan dia wajib melaksanakan puasa di hari-hari setelahnya hingga Ramadan tuntas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat yang ada di kalangan para ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria kedua adalah orang yang wajib berpuasa adalah orang yang baligh. Maka secara otomatis tidak masuk dalam hukum ini orang yang belum baligh, yaitu anak kecil. Anak kecil tidak wajib baginya berpuasa. Berarti tanda wajibnya puasa bagi anak kecil adalah baligh. Ketika dia sudah berihtilam dan masuk ke dalam kategori baligh. Namun, jika berpuasa tidak memberatkannya, maka tidak mengapa dibiasakan atau diperintahkan agar dia terbiasa menjalankan puasa Ramadan. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memerintahkan anak mereka untuk berpuasa. Sampai-sampai ada di antara anak mereka yang masih kecil menangis. Lantas diberikan mainan yang dapat melalaikannya atau melupakannya dari puasanya hingga datang waktu berbuka. Atau bisa juga diberikan waktu berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Misalnya setengah hari, sesuai kemampuannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berakal. Maka kriteria ini secara otomatis tidak masuk bagi orang junun atau gila, atau orang yang dalam keadaan pingsan. Maka orang-orang yang sedang tidak berakal ini dikecualikan oleh kategori berakal. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria keempat orang yang diwajibkan atasnya berpuasa adalah orang yang mampu. Bagaimana maksudnya orang mampu tersebut? Maksudnya adalah orang tersebut mampu untuk mengerjakan puasa tanpa ada halangan berupa rasa berat. Jika dia tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Nah, orang yang tidak mampu berpuasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa secara terus-menerus. Contohnya adalah orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu melakukan puasa, atau orang yang sakit yang jenis sakitnya ini sangat kecil kemungkinan sembuhnya. Nah, orang-orang yang tergolong di golongan pertama ini, baginya memberikan makan satu orang miskin sejumlah bilangan hari dalam satu bulan. Ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi orang yang berat menjalankan puasa Ramadan, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Maka ada dua tata cara dalam memberikan makan. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man adrakal kibar falam yastati' an yasuma Ramadan fa'alaihi likulli yawmin muddin min qamhin." Barang siapa yang menjumpai masa tua
dan tidak mampu berpuasa Ramadan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 1 mud berupa gandum untuk setiap harinya. 1 mud ini 1 tangkup ya. Kalau dikonversikan untuk beras, ini menjadi setengah sa atau 2 mud untuk beras. Atau jika kita konversikan ke kilo, ini kurang lebih 1,5 kilo. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Kemudian, tata cara kedua adalah tata cara yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Annahu dha'ufa 'ani shaumi 'aman. Fa sana'a jaf'atan min tharid wa da'a 30 miskina fa ashba'ahum." Bahwasanya Anas bin Malik, beliau radhiyallahu taala anhu, tidak mampu mengerjakan puasa. Lantas beliau menyediakan sebuah mangkuk besar yang berisi tharid, makanan, dan mengundang 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Abu Ya'la. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 cara. Tadi cara yang pertama adalah bentuk makanan yang belum dimasak. Beras, gandum. Kalau di Indonesia mungkin makanan qut yaum adalah beras. Namun para ulama menjelaskan bahwa dianjurkan untuk disertakan juga lauk pauknya. Namun jika tidak disertakan pun sebenarnya sudah sah. Adapun cara yang kedua adalah dengan makanan yang sudah saji. Satu makanan saji, nasi bungkus, 1 set nasi padang misalnya. Kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Pelaksanaannya pun bisa dengan 2 cara. Jika misalnya seseorang meninggalkan puasa selama 15 hari, boleh dia menunaikan, membayar fidyah untuk 15 hari secara bertahap, 1 hari 1, 1 hari 1, sampai 15 hari. Bisa juga langsung 1 hari untuk 15 orang. Keduanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang tidak mampu namun bersifat sementara. Contohnya adalah orang yang sakit dengan jenis penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan jenis ini, ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ketentuan yang pertama, jika puasa tidak memberatkan baginya dan sakitnya pun tidak memberikan madarat kepadanya, orang ini tetap wajib puasa baginya. Yang kedua, jika puasa terasa berat baginya, namun sakitnya tidak memberikan madarat, maka puasa bagi orang seperti ini menjadi makruh. Namun, jika puasa terasa berat dan penyakitnya dapat memberikan madarat kepadanya, maka puasa bagi orang ini hukumnya haram. Maka wajib baginya untuk berbuka. Maka jika kita menemukan orang-orang seperti ini, orang-orang tersebut tidak berpuasa lantaran udzur-udzur ini, maka dia wajib untuk mengganti jika sudah sembuh dari sakitnya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang selanjutnya, orang
yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang mukim atau menetap atau tinggal. Maka otomatis terkecuali dari golongan ini adalah musafir. Musafir ialah orang yang meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Maka Syekh di sini menegaskan yang utama bagi musafir adalah mengerjakan yang dirasa paling mudah baginya. Jika dalam berpuasa tidak dijumpai rasa berat, maka puasa lebih utama baginya. Sebab dengan berpuasa akan lebih cepat baginya dalam menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, jika dalam berpuasa dijumpai rasa berat, maka berbuka lebih baik baginya. Dan jika rasa berat tersebut semakin bertambah, maka sangat dianjurkan baginya untuk berbuka saja. Kemudian, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah golongan yang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah mereka-mereka yang tidak terdapat penghalang atau tidak memiliki penghalang. Apa itu penghalang? Maka Syekh menjelaskan poin ini khusus bagi para wanita atau saudara-saudari kita muslimah di sana. Dan penghalang yang dimaksud ialah haid atau nifas. Wanita muslimah yang haid dan nifas tidak berpuasa. Bahkan tidak boleh baginya untuk berpuasa. Dan wajib baginya untuk mengganti sejumlah hari berbukanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Bukankah jika ia haid tidak salat dan tidak berpuasa? Maka para wanita menjawab, tentu ya Rasulullah. Hadis juga dari Mu'adzah, ia berkata, "Sa'altu Aisyah faqult ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah?" Faqalat, "Aharuriyah ant?" Qult, "Lastu biharuriyah walakinni as'al." Qalat, "Kunna yusibuna dhalika fanu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-salah." Dari sahabiah Mu'adzah, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa orang yang haid hanya mengganti puasa namun tidak mengganti salat? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, apakah engkau mengikuti golongan haruriyah? Maka aku menjawab, aku bukan golongan haruriyah, aku hanya sekedar bertanya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala lantas berkata, dahulu kami juga haid. Kami hanya diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keenam golongan atau kriteria siapa-siapa saja yang wajib menunaikan puasa Ramadan. Yang pertama tadi ada muslim, seorang muslim, kemudian dia akil, berakal, kemudian baligh. Dia sudah mencapai umur baligh, mencapai masa baligh. Kemudian dia mampu
tidak sakit, atau tidak tua renta, sehingga menghalangi untuk melakukan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah bermukim, sedang tidak melakukan safar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghalang, khususnya bagi saudari-saudari muslimah yang sedang tidak haid dan nifas. Maka 6 golongan ini wajib baginya melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, dan umumnya seluruh amalan ibadah kita yang kita lakukan sepanjang hari sampai akhir hayat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان